nggak mungkin seperti itu. Dia bukan gadis yang boros. Dulu sebelum aku seperti ini, dia selalu membantu ibu untuk membiayai sekolahnya. Tapi aku lihat sendiri, Mas. Dia tuh lagi asik-asiknya belanja sama teman-temannya. Ya mungkin aja dunia perkuliahan udah ngerubah dia. Gimana kalau aku kurangin aja jatahnya dia? Ya biar dia belajar hidup prihatin, Mas. Lagian kayaknya jatah dari kamu kegedean deh. Ya udah, kamu atur aja. Nanti biar aku tegur dia. Nggak usah ditegur, Mas. Aku nggak mau dibilang istri yang tukang ngadu. Tak pikir? Udahlah. Mendingan sekarang kita tidur. Ya udah. Aku pikir Mas Ilham itu benar-benar anak orang kaya. Taunya sama aja. Nggak beda jauh sama aku. Dan impian aku jadi orang kaya juga bakalan terhambat cuma gara-gara ibu dan adiknya dia. Mana mungkin aku rela duit sebanyak ini cuma buat mereka. Mendingan setengahnya aku pakai buat beli barang-barang yang udah lama aku incar. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ini Bu, ini Irma. Maaf ya jumlahnya kurang dari biasanya. Soalnya keperluan aku sama Mas Ilham juga lagi banyak. Gak apa-apa, Nak. Ini sudah lebih dari cukup buat ibu. Malah ibu malu terus-terusan jadi nyusahin anak ibu sendiri. Loh, Bu, Bang Ilham itu kan anaknya ibu juga. Jadi wajar dong kalau misal Bang Ilham itu bantu-bantu kita. Kalau kamu nggak suka ya kamu tinggal balikin aja, nggak susah kan? Sudah, Nak. Jangan ribut cuman gara-gara masalah uang. Oh iya, Ilham kapan kira-kira mau main ke rumah ibu, Nak? Nggak tahu. Katanya sih masih sibuk, Bu. Memang anak itu benar-benar sangat mencintai pekerjaannya. Sampai-sampai waktu buat dirinya sendiri saja kurang. Ya udah, aku pamit dulu ya. Loh, kok buru-buru, Nak? Soalnya masih banyak kerjaan lain. Hati-hati di jalan ya, Nak. Bu, Mbak Kiran tuh aneh banget deh. Baru-baru ini aku ketemu sama Mbak Kiran tuh di mall. Dia lagi belanja-belanja kebutuhannya dia. Tapi giliran dia ngeliat aku, beli buku doang, dia marah banget sama aku. Kan aneh banget, Bu. Mbak Kiran tuh ya, giliran depan Bang Ilham aja baik sama kita. Coba kalau enggak, kayak gitu tuh, ngeselin banget. Irma, kamu nggak boleh berprasangka buruk sama kakak ipar seperti itu, ya? Ibu kenapa? Enggak, Ibu nggak apa-apa. Mungkin Ibu cuman kurang istirahat aja. Biar Ibu masuk ke dalam aja ya. Iya, Bu. Gimana sayang? Apa kamu udah kasih uang ke ibu sama Irma? Udah kok, Mas. Tadi aku yang antar sendiri. Soal Irma gimana? Soal jatah yang kamu kurangi? Ya nggak keberatan kan? Ya kalau ibu sih, dia bilang sama aku, kurang jatah yang kamu kasih 5 juta. Karena dia ngerasa sekarang kebutuhannya makin banyak, Mas. Kalau Irma, dia sempat ketus sama aku. Karena aku udah ngurangin 500.000 dari jatahnya dia. Mereka seperti itu sama kamu? Dari awal sebelum aku menikah, ibu ingin aku fokus sama kerjaan. Jadi ini alasannya. Ibu ingin menguasai semua penghasilanku. Ya udahlah, Mas. Aku nggak apa-apa kok diperlakukan kayak gini. Yang penting hubungan kamu sama keluarga kamu baik-baik aja. Enggak sayang. Ini nggak bisa dibiarin.
Kamu sabar ya, Mas. Ikhlas aja. Aku yakin dengan kayak gini pasti rezeki kamu makin banyak. Aku bersyukur punya istri secantik kamu, sebaik kamu, dan pengertian sama keluargaku yang masih banyak kekurangan. Bukan kayak gini juga belajarnya dari kamu. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia sang kuasa. Kok Bang Ilham udah nggak pernah ngirimin uang buat kita lagi ya? Sabar, Nak. Mungkin abangmu itu lagi banyak keperluan. Tapi gimana dengan kuliah aku? Soalnya sebentar lagi itu aku ujian dan aku udah harus lunasin uang semesteran aku. Bu, gimana ya Bu? Apa nggak sebaiknya kita samperin aja ke rumahnya Bang Ilham? Soalnya aku tuh agak curiga kalau misalnya uang Bang Ilham yang buat kita selama itu ditahan sama Mbak Kiran. Hus, kamu nggak boleh seudon seperti itu, Nak. Itu dosa. Ya terus gimana dong Bu? Ya sudah, besok kita datang ke rumah abang kamu ya. Kiran! Iya, Mas. Kiran, kamu lihat ini. Kenapa tagihan kartu kreditnya over limit? Padahal kan limitnya lumayan besar. Kiran, kamu juga lihat tabungan kita. Kenapa sudah mulai menipis? Mas, sebelumnya aku minta maaf. Sebenarnya ibu kamu banyak hutang di luar sana. Dan dia cuma mau cerita sama aku. Kenapa? Karena ibu ngerasa dengan cerita sama aku mungkin aku bisa bantu dia, Mas. Ibu kamu itu cuma penjual sayur. Jadi emangnya cukup dengan menjual sayur bisa memenuhi kebutuhan dan adik kamu? Kenapa ibu nggak pernah cerita ke aku? Mungkin karena ibu malu, Mas. Selama ini ibu terlihat kuat. Padahal dia punya banyak kekurangan. Sampai uang dari kamu buat aku pun, aku kasih banyak buat ibu. Terima kasih ya sayang. Aku janji, kalau nanti aku dapat rezeki, aku berikan semuanya ke kamu. Ya, iya, Mas. Inilah fungsi aku sebagai istri kamu. Tapi aku mohon cerita ini cukup kita berdua yang tahu ya. Aku nggak mau ibu sampai berpikir kalau aku itu ngadu sama kamu. Aku mau ibu tetap sayang dan percaya sama aku. Iya sayang. Ngapain kalian kesini? Kita mau ketemu sama Bang Ilham. Mas Ilhamnya belum pulang. Kalian kesini pasti mau minta jatah bulanan kan? Kesini lain kali aja ya. Mbak, tunggu Mbak. Mbak, kita tuh nggak mau ngemis, Mbak. Kita mau ketemu sama Bang Ilham. Astagfirullahaladzim, Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ibu, Irma, kok ke rumah nggak bilang-bilang? Iya, Nak. Ibu sengaja datang ke sini karena Mereka kesini mau minta uang lagi, Mas. Jujur ya, Mas. Kalau kayak gini terus aku tuh capek, Mas, lama-lama. Ibu, memangnya uang yang dikasih Kiran selama ini kurang. Lagian, untuk saat ini keuanganku nggak stabil, Ibu. Jadi maaf, aku nggak bisa ngasih apa-apa. Lagi pula kan, aku udah menikah, Bu. Jadi aku harus adil sama istriku. iya, Nak. Ibu mengerti. Maafkan Ibu kalau kedatangan Ibu bisa menyusahkan kamu. Kalau gitu lebih baik Ibu pulang saja ya. Pak, Ibu nggak masuk dulu? Gak usah, Nak. Terima kasih. Sepertinya kamu terlihat capek sekali. Biar kamu bisa istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lihat sendiri kan, Mas? Mereka emang selalu gitu. Kalau mereka nggak dapetin apa yang mereka mau, mereka pasti langsung pulang.
nggak pernah mau mampir walaupun cuma sebentar. Oke. Ya Allah, sesungguhnya masalah apa yang sedang dihadapi anakku Ilham, ya Allah. Hingga dia berubah tidak seperti dulu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jangan kau putuskan rezeki untuk anak-anak hamba, ya Allah. Jagalah setiap langkah mereka selalu, ya Rabb. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ini, ya Rabb. Hamba memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin amin ya rabbal alamin. Sayurannya taruh di sini aja, Pak, ya. Ini ongkosnya, Pak. Terima kasih banyak ya. Ibu mau jual sayur lagi? Iya, Nak. Tapi Bu, Bang Ilham itu kan minta ibu untuk nggak jual sayur lagi. Nah, kamu kan dengar sendiri. Abang kamu tuh bilang apa? Lagian ibu juga malu nyusahin abang kamu terus-terusan. Dia itu kan sekarang sudah mempunyai keluarga sendiri. Udah, ibu masih kuat kok perjuangan. Sekarang kamu bantu ibu untuk ngatain sayuran ini, ya? Nih, kamu tatain semuanya, ya? Ayo, tatain. Apa? Uang lagi? Padahal aku baru tegur ibu. Untuk gak minta uang terus sama kita. Aduh Mas, mungkin ibu tuh pikir kalau minta sama kamu nggak bakalan dikasih. Ya udah kalau kayak gini aku mesti lebih keras lagi tegur ibu. Oh, Mas, ngapain sih kamu pakai berantem sama ibu? Udahlah, kamu kasih aja ya. Aku janji ini bakalan buat yang terakhir kalinya. Ya udah, kamu bantu dia. Tapi ingat, ini yang terakhir kali. Iya, kamu tenang aja ya, Mas. Besok-besok, kamu kasih jarak kalau mau bantu ibu. Oke? Oke, dah Mas. Jam, ayo kita jalan lagi. Oh, bisa belanja-belanja lagi yuk. Kenapa mungkin kalian berubah? Hai Mas. Kamu kusut kayak gitu, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu gak mau cerita lagi sama aku? Ada apa Tania? Kalau bukan soal kerjaan, sebaiknya kamu keluar aja. Kita berdua sama-sama sudah ada yang memiliki. Terlaluan kamu, Ilham. Kamu benar-benar udah bikin aku kecewa ya. Sebaiknya kamu keluar. Oke, kalau itu mau kamu. Tapi kamu jangan pernah nyesel ya. Kamu udah bikin aku kayak gini. Permisi.